Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Senang sekali kalau malam hari ini kita masih bisa bersama-sama kembali ibadah BIC. Kalau kita ingat bulan ini kita memperingati kematian bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah karya terbesar untuk setiap kita teman-teman. Amin. 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 Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama siapkan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama teman-teman kita nyatakan kembali. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari sama-sama teman-teman nyatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya
bersama-sama teman-teman. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas karya terbesar-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas penebusan-Mu atas tiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penebusan atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari dengan segenap hatimu nyatakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau lakukan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami kagum akan Engkau. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua pengorbanan untuk setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Kau telah menyucikan kami Tuhan, Kau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Bapa, itu adalah karya terbesar-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah BIC ini Tuhan. Kau yang pimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada Engkau tidak akan melewatkan kami Tuhan. Tapi Engkau akan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kami mulai ibadah BIC ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama teman-teman kita sama-sama nyatakan amin. 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 Shalom teman-teman. Shalom. Saya sangat bersyukur kalau kita masih bisa beribadah kembali. Oleh sebab itu kita sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Kita sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Haleluya, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita.
Saya yakin dan percaya teman-teman, Tuhan adalah tempat perlindungan dan pengharapan kita. Amin. Amin. Mari teman-teman, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau duduk tenang di kakinya Tuhan, di hadiratnya Tuhan. Kita sama-sama biarkan Tuhan berbicara atas setiap kita teman-teman. Yes Tuhan, berbicara atas setiap kami Tuhan, anak-anak BIC-Mu Tuhan, jemaat BIC-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini kembali. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Di setiap kami Tuhan, jemaat BIC-Mu Tuhan, kami sama-sama duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Haleluya.
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Eli akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terlebih pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dalam kehidupan kami dalam mengiring Tuhan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat dewasa muda GPDI, sahabat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara walaupun melalui ibadah online seperti ini. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah tentang tak tergoyahkan di tengah goncangan. Mari kita membaca dua ayat dari Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap pada apa yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara yang kasih, hari-hari ini Tuhan sedang menggenapi ayat ini dengan menggoncangkan dunia melalui COVID-19. COVID-19 telah menggoncangkan semua segi kehidupan kita. Tahukah saudara-saudara bahwa COVID-19 telah menggoncangkan kesehatan banyak orang? Sejak hari pertama COVID-19 ditemukan di Wuhan, Cina, maka sampai hari ini secara global telah terkonfirmasi positif lebih dari 125 juta jiwa. Dan yang meninggal itu lebih dari 3 juta orang. Ini luar biasa banyak sekali. Di Indonesia sendiri terkonfirmasi positif itu 1,5 juta jiwa. Dan yang meninggal lebih daripada 30.000 orang. Jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi saudara-saudara, ternyata COVID-19 telah mengguncangkan kesehatan banyak orang. Bukan hanya kesehatan, COVID-19 juga telah mengguncangkan ekonomi dunia. Ada banyak negara sekarang sedang masuk di dalam resesi ekonomi. Indonesia sendiri pada tahun yang lalu, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, pastikan Indonesia masuk ke resesi ekonomi. Dan apa terjadi ketika dunia mengalami resesi ekonomi? Maka putaran ekonomi akan melambat. Ada banyak perusahaan akan tutup. Itu berarti ada banyak karyawan akan di-PHK atau minimal akan dirumahkan dengan potongan gaji yang separuh. Itu berarti akan ada banyak pengangguran. Itu berarti jumlah orang miskin akan meningkat. Jadi sudah lihat, COVID-19 telah menggoncangkan ekonomi dunia ini. COVID-19 juga telah menggoncangkan banyak keluarga. Saudaraku, ternyata sejak terjadinya COVID-19, ternyata jumlah perceraian di Indonesia itu meningkat. Bulan Agustus tahun yang lalu ada viral berita. Ada viral orang mengantri, saudaraku, di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Mereka ngantri untuk apa? Untuk bercerai. Dan antrian
yang mendaftar untuk bercerai itu sampai mengular panjang sekali. Jumlah perceraian itu meningkat gara-gara COVID-19. Jadi saudara lihat, COVID-19 benar-benar telah menggoncangkan dunia ini. Dan ada banyak orang sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Goncangan iman, goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, goncangan keluarga. Dan mungkin saudara juga sedang mengalami goncangan itu. Untuk apa sih Tuhan mengadakan goncangan itu? Kalau kita membaca di dalam ayat 27 dikatakan demikian. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan menggoncangkan dunia ini supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan izinkan goncangan untuk menemukan umat yang tidak tergoncangkan. Umat yang tidak tergoncangkan itu adalah umat yang tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah goncangan. Umat yang tetap berharap, percaya kepada Tuhan di tengah-tengah goncangan. Umat yang tetap mengenal Tuhan walaupun sekarang ini dunia sedang mengalami goncangan. Umat yang tetap melayani walaupun goncangan hebat terjadi. Ini umat yang tak tergoncangkan. Dan saya berharap saudara-saudara dewasa muda GPDI Sahabat Allah adalah orang-orang yang tak tergoncangkan itu. Goncangan akan menentukan siapa kita. Goncangan itu akan menentukan apakah kita ini orang Kristen rohani atau orang Kristen duniawi. Goncangan itu akan menentukan apakah kita orang Kristen emas atau orang Kristen tembaga. Goncangan itu akan menentukan apakah kita orang Kristen yang setia atau orang Kristen yang tidak setia. Apakah kita orang Kristen yang tetap mau mengenal Tuhan atau orang Kristen yang menjauh dari Tuhan. Jadi goncangan akan menentukan siapa kita ini. Di sebuah ladang kentang, biasanya kalau panen kentang telah datang, maka petani kentang itu akan memisahkan kentang-kentang yang besar dengan kentang-kentang yang kecil. Kentang besar dimasukkan ke dalam keranjang tersendiri, kemudian kentang-kentang yang kecil dimasukkan dalam keranjang tersendiri. Kenapa? Karena harganya beda. Kentang-kentang yang besar itu lebih mahal harganya, punya kualitas lebih baik. Tapi ada seorang petani yang berbeda dengan petani-petani yang lain. Kalau panen datang, dia tidak pernah memisahkan kentang besar dengan kentang kecil. Semuanya, kentang besar, kentang kecil, semuanya dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu kemudian keranjang itu dinaikkan ke atas truk mobilnya. Lalu kemudian diangkut ke pasar untuk dijual. Nah, perjalanannya itu kan panjang. Kurang lebih ada 3 jam. Dan ketika sudah tiba di pasar, aneh. Itu secara otomatis tiba-tiba sudah terpisahkan. Kentang-kentang besar ada di atas keranjang, kentang-kentang kecil ada di bawah keranjang. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya dalam perjalanan itu kan kentang-kentang itu tergoncang-goncang. Dan secara otomatis ketika goncangan datang, kentang-kentang kecil akan turun ke bawah dan kentang besar tetap ada di atas. Goncangan itu memisahkan mana kentang yang berkualitas, mana kentang yang kecil-kecil yang kurang berkualitas. Demikian juga saudara-saudara, goncangan akan menentukan siapa saudara. Apakah saudara orang Kristen yang berkualitas, yang terus bertumbuh mengenal Tuhan, atau orang Kristen yang kurang berkualitas, yang akhirnya pertumbuhanmu mandek, mati, dan saudara tinggalkan Tuhan. Saya berdoa, saudara-saudara semua adalah orang Kristen yang berkualitas. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak tergoyahkan ketika goncangan datang? Yang pertama, kita harus menjadikan Tuhan menjadi sandaran kita. Dalam dalam Amsal 3 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berkata begini, "Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba,
COVID-19 ini kekejutan yang tiba-tiba. Betul tidak, saudara-saudara? Tidak pernah ada yang menyangka, memprediksi akan terjadi COVID. Tiba-tiba saja dia datang dan tiba-tiba dia menggoncangkan dunia ini. Dan karena ini hal yang baru, banyak di antara kita yang kurang persiapan, saudara-saudaraku, ya. Dan hampir tiap hari ketika awal-awalnya terjadi COVID-19 masuk ke dalam Indonesia, hampir tiap hari kita mendengar ada yang meninggal, ada yang meninggal. Bahkan pendeta banyak yang meninggal karena COVID-19. Sampai hari ini masih banyak pendeta yang meninggal karena COVID-19. Jadi saudara-saudaraku, ini kekejutan yang tiba-tiba. Atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara-saudaraku, ketika kekejutan tiba-tiba datang, goncangan tiba-tiba datang, maka jangan takut. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Jadi saudara, supaya kita ini tidak tergoyahkan di tengah-tengah goncangan, mari kita jadikan Tuhan sebagai sandaran kita. Kenapa Tuhan harus dijadikan sebagai sandaran? Karena Tuhan itu adalah bukit batu kita. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 3. Jadi Tuhan itu adalah gunung batu kita, bukit batu kita. Makanya dia kokoh, tak tergoyahkan. Nah, kalau kita bersandar kepada tempat yang kokoh, tak tergoyahkan, kita juga akan tak tergoyahkan. Kalau kita bersandar pada pohon, hati-hati loh, pohon itu bisa tumbang. Kalau sudah bersandar pada tiang, hati-hati, tiang itu bisa patah. Tapi kalau sudah bersandar pada bukit batu, gunung batu, wah aman kita. Karena bukit batu kokoh, kuat. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4 bahwa batu karang kita itu adalah Kristus. Jadi sandarkanlah hidupmu kepada Kristus, amanlah saudara-saudara. Ada orang dia sandaran hidupnya adalah uangnya, hartanya. Saudara jangan jadikan uang harta sebagai sandaran hidupmu, karena uang harta tidak kekal. Dan dia bisa menipu, uang harta pada akhirnya bisa habis. Dan saudara pasti akan kecewa. Ya. Hari-hari ini kita bisa melihat sejak COVID datang menggoncangkan dunia, maka ada banyak orang yang dulu bersandar pada uangnya, pada harta kekayaannya, akhirnya sekarang jadi miskin mendadak. Ya. Jangan juga bersandar pada bisnismu, karena bisnismu kalau kau bersandar nanti bisa mengkhianatimu, akhirnya kau bisa susah hidupmu. Ya. Ada sepasang keluarga muda, mereka ini pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Awalnya mereka begitu rajin, setia ke gereja, tapi sejak usaha mereka diberkati oleh Tuhan, mereka pelan-pelan mundur dari gereja. Nggak ada waktu lagi buat ke gereja, nggak ada waktu lagi menyembah Tuhan, nggak ada waktu lagi melayani Tuhan. Sayang sekali, dia bersandar kepada bisnisnya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ketika COVID-19 terjadi, dan karena bapak ini bisnisnya adalah bisnis makanan, wah terdampak COVID-19 saudaraku. Ya, bisnisnya di beberapa tempat itu jadi sepi. Akhirnya mulai tutup. Dan hampir semua bisnis sekarang di beberapa tempat tutup, tidak lagi berjalan. Saudara-saudaraku, kalau saudara bersandar pada bisnismu, saudara akan kecewa. Ya. Ada juga orang bersandar pada backingnya, pada manusia. Kalau dia punya backing, dia jadi hebat. Dia tidak takut sama siapapun. Ya. Dia berani menghadapi apapun. Tapi ingat baik-baik, kalau saudara bersandar pada backingmu, pada manusia, saudara juga pasti akan kecewa. Di Makassar ada sebuah perusahaan yang punya banyak backing jenderal-jenderal. Dan dia berani sekali. Ya. Waktu COVID-19 ketika ada peraturan pemerintah daerah untuk tutup, dia nggak mau tutup tokonya, usahanya tetap buka. Dan tidak ada yang berani datang menegur, saudaraku. Kenapa? Dia punya backing. Tapi kemudian satu hari, ya wali kotanya diganti, dan apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya sekarang dia tidak bisa lagi punya backing.
Kenapa? Karena wali kota baru ini tidak mau dijadikan backing, saudaraku. Dan bisnisnya mulai ditelusuri, mulai dicari, ya. Dan akhirnya sekarang mulai goyang bisnisnya. Jadi jangan saudara bersandar kepada backingmu, saudara pasti akan kecewa. Bersandarlah kepada Tuhan. Waktu kita bersandar kepada Tuhan, gunung batu kita, maka kita akan tidak tergoyahkan. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini tak tergoyahkan di tengah goncangan? Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, itu ada kisah tentang martir pertama Kristen yang namanya adalah Stefanus. Stefanus ini adalah orang yang mati syahid untuk Kristus. Saudara-saudaraku, Stefanus ini diadili di mahkamah agama Yahudi. Tapi walaupun diadili oleh mahkamah Yahudi, Stefanus tidak takut. Dia terus bersaksi tentang Yesus. Sehingga petinggi-petinggi dan orang-orang Yahudi mereka marah sekali. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu merajam dia dengan batu. Tapi Stefanus tidak takut. Stefanus walaupun sudah dirajam dengan batu, dia tidak mangkir, dia tidak murtad dari Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Tahu nggak apa rahasianya? Kenapa Stefanus tetap setia, tidak tergoyahkan imannya? Saudaraku, di dalam ayatnya yang ke-55 dari Kisah Rasul pasal 7 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Rupanya waktu dia dianiaya, dirajam dengan batu, dia menatap ke langit. Dan waktu dia menatap ke langit, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang menguatkan dia waktu dia memandang kepada Tuhan. Goncangan apa yang sedang saudara alami hari ini? Belajarlah pandang kepada Tuhan. Waktu saudara memandang kepada Tuhan, saudara akan tidak tergoyahkan. Saudara akan dikuatkan kembali, semangat kembali. Kenapa? Karena saudara pandang kepada Tuhan, Juru Selamatmu, Tuhanmu yang hidup. Jangan salah pandang orang lain. Kita kadang-kadang suka pandang salah orang lain. Kita datang ke gereja, kita datang dalam persekutuan, kita pandang siapa ya yang khotbah, kita pandang siapa ya yang melayani, kita pandang siapa ya ketuanya. Dan ketika kita satu hari, saudaraku, ya pendetanya, ketuanya, pengurusnya, pelayannya berbuat kesalahan kepada kita, kita jadi kecewa, kita mundur. Kenapa? Karena kita salah pandang orang lain. Ada lagu berkata begini, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan salah pandang orang lain, pandang saja Yesus, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Jadi pandang saja Yesus. Waktu kita pandang Yesus, kita akan dapat kekuatan. Waktu kita pandang orang lain, kita akan kecewa. Ada seorang namanya Adoniram Judson. Siapakah Adoniram Judson ini? Dia adalah misionaris Amerika yang pertama kali melayani bangsa-bangsa lain. Dia punya beban kepada bangsa Burma. Waktu dia menyatakan niatnya ke Burma, orang-orang teman-temannya bilang, aduh kamu jangan ke Burma, bahaya kalau kamu ke sana. Tapi karena memang itu beban dari Tuhan, walaupun ada banyak tantangan, dia melanjutkan berangkat ke Burma. Bulan Juli tahun 1813 dia tiba di Burma bersama dengan istrinya. Dan waktu dia tiba di sana, dia dianggap sebagai mata-mata, dicurigai sebagai mata-mata. Lalu dia ditangkap, dipenjarakan tanpa diadili. 17 bulan lamanya dia dipenjara tanpa diadili. Goncangan pertama datang dalam hidupnya. Apakah dia mundur? Tidak, dia tetap saja melayani. Saudara-saudaraku, dan selama bertahun-tahun di Burma, istri dan 4 anaknya kemudian
mengalami sakit dan akhirnya mati. Wah, ini goncangan yang kedua. Apakah dia kemudian mundur? Tidak. Walaupun goncangan datang, dia tetap maju. Dia tetap melayani di Burma. Dia belajar bahasa Burma. Dan saudaraku, dia tekun belajar bahasa Burma. Dan saudara, tantangan juga datang dari pelayanan. Dia 6 tahun melayani, ternyata hanya 1 orang Burma yang bertobat. Apakah dia kecewa? Tidak juga. Dia tetap saja melayani. Dan lebih dari 10 tahun dia melayani. Ternyata hanya 18 orang yang bertobat. Apakah dia kecewa? Tidak juga. Dia tetap melayani. Saudara-saudaraku, dan akhirnya kita tahu Adoniram Judson menjadi berkat di Burma. Dia berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Burma. Dan dia juga berhasil membuat kamus bahasa Inggris ke Burma, bahasa Burma ke Inggris. Ini prestasi yang luar biasa. Kenapa Judson ini bisa tetap setia, bahkan bisa berkarya walaupun goncangan-goncangan datang begitu hebat? Rupa-rupanya Judson ini setiap kali goncangan datang, dia memandang Tuhan, dia melihat Tuhan. Ketika dia lagi frustasi, lagi stres, dia memandang Tuhan. Waktu ada banyak masalah, tantangan, dia memandang Tuhan. Waktu istrinya mati, dia memandang Tuhan. 4 anaknya mati, dia memandang Tuhan. Di dalam penjara, dia terus memandang Tuhan. Itu yang menguatkan dia. Saudara-saudaraku, belajarlah terus pandang kepada Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang terdampak luar biasa dan kena COVID. Keluargamu terdampak, bisnismu terdampak, ekonomimu terdampak, karirmu terdampak. Kau mungkin hari ini sedang di PHK, istrimu sedang menuntut untuk pergi bercerai, anak-anakmu memberontak melawanmu. Atau mungkin ada keluargamu sedang terkonfirmasi positif kena COVID-19 dan sedang berjuang dengan maut. Nah, ada banyak goncangan terjadi dalam hidupmu. Ayo, saya dorong saudara-saudara, mari kita angkat kepala kita, pandanglah Tuhan. Sekali lagi, waktu kita memandang kepada Tuhan, kita pasti akan mendapat kekuatan yang baru. Jangan salah pandang orang lain, pandang saja Tuhan. Dan izinkan Tuhan pegang tanganmu. Biarkan engkau bersama dengan Tuhan melewati masa-masa sulit dalam hidupmu. Pasti satu hari kau akan menemukan kelepasan di situ, kemenangan di situ. Kuatkan hatimu, saudaraku. Puji Tuhan. Saya berdoa biar khotbah saya hari ini bisa menguatkan saudara-saudara semuanya. COVID kita belum tahu kapan akan berakhir, tapi percayalah, pasti akan berakhir. Dan ketika itu berakhir, maka penyertaan Tuhan akan membuat engkau mengalami kemenangan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap waktu ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawaku dikulku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
yang beri menang, Yesus namanya, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kalau hari ini saudara sedang mengalami goncangan-goncangan dalam hidupmu, taruh kedua tanganmu di dadamu, dan saya mau berdoa bagi engkau. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang menaruh kedua tangannya di dada mereka. Mereka sedang mengalami goncangan ya Tuhan. Mungkin mereka sedang mengalami goncangan kesehatan. Mereka terdampak positif oleh COVID-19. Mereka lagi berjuang untuk sembuh. Oh Tuhan, jamalah mereka. Sembuhkanlah mereka. Saya hancurkan semua virus COVID-19 dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus bekerja, sehat, sembuh sekarang. Kalau mereka mengalami goncangan ekonomi karena COVID-19, Tuhan tolong mereka. Mereka sedang di PHK, oh Tuhan buka jalan supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Oh bisnis mereka lagi goncang, Tuhan buka jalan, berkatilah bisnis mereka kembali. Kalau mereka sedang mengalami goncangan keluarga, oh Tuhan pulihkanlah keluarga mereka. Pulihkan hubungan suami istri, anak orang tua, jamah setiap mereka dalam nama Yesus. Oh Tuhan, berkatilah setiap mereka Tuhan, berkati. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami kuat kembali. Kami tetap akan teguh di tengah-tengah goncangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman. Berikut ada beberapa pengumuman dari BIC nih. Yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memfollow Instagram, YouTube, dan Facebooknya kita. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan secara fisik, baik komsel maupun ibadah BIC masih diliburkan. Tapi kalau teman-teman mau ibadah untuk komsel online itu dipersilahkan. Yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat melalui rekening BCA atas nama Desion. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dimulai dari Senin malam pukul 10 sampai dengan Selasa pukul 3 sore. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor-nomor berikut ini nih. Nah, untuk teman-teman COVID new normal tetap dijalankan ya protokol kesehatan yang ada, selalu menjaga kebersihan dimanapun teman-teman berada, menjaga jarak, memakai masker. Sekian pengumuman dari komunitas BIC, nantikan info-info selanjutnya di sosial media BIC ke depan. Oke teman-teman, kita mau akhiri ibadah ini, kita sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Bersama rekan-rekan BSI kita telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar rekan-rekan BSI dapat menerapkan firman yang telah disampaikan. Rekan-rekan BSI, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Engkau telah menyelesaikan kebaktian ibadah online BSI pada hari ini. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga yang telah memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati keluarganya, dalam kesehatannya juga Engkau memberkati. Bapak, terima kasih juga atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada Bapak Benhira dan keluarga, dalam kesehatannya, dalam mata pencariannya, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semua berkat-Mu buat kehidupan kami semua. Rekan-rekan BSI, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua kasih setia-Mu buat kami semua. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.